Kenapa dia jatuh cinta dengan dunia film? Kita mau tahu juga masalah mengenal tahap produksi film, praproduksi, produksi, pasca produksi. Home studio yang untuk film-film bioskop. Jadi untuk awal kecintaan terhadap film, saya ini basicnya awalnya fotografi. Awal fotografi, waktu sekolah dulu pernah di teater. Oh, jadi pernah sekolah juga ya? Ya. Dan dengan alat seadanya sih dulu, kalau nggak salah tuh pakai handycam yang gambarnya 360p. Nah, kalau dulu 360 yang bisa diputar di HP Nokia. Oke, gitu. Waktu itu handycamnya dan masih pasti pakai kaset waktu itu. Secara film yang proper ada praproduksi, produksi dan pasca. Praproduksi itu ya penulisan skenario, observasi lapangan, pemilihan tempat, pemilihan aktor, reading. Ketika itu udah masak, kita baru masuk ke produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka podcast Temu Ramah Omel. Anak muda pertunjukan di bangku sekolah, titik dasar kecintaan pada film. Salam sehat untuk kita semua, salam hormat pejuang impian di hari yang sangat bahagia ini. Omel bersama pegiat film, khususnya anak muda tempatan Temu Ramah Omel, bersama Abang Sukri, Bang. Oh, Sukri ya, Abang ya. Ini kayak senyumannya luar biasa ini. Ada ya, Bang? Kalau Abang kayak tua kali. Iya, oke. Jadi jatuhnya abang kita lah. Nggak apa-apa lah. Apa salahnya? Semua itu kan panggil-panggil abang gitu kan. Abang-abangnya nih ya. Iya. Pokoknya relax aja, santai kita kan. Kita akan mengenal proses pembuatan film. Yang jelas kita mau tahu tahapan-tahapan apa saja yang pembuatan film. Nanti kita bisa cerita-cerita sedikit bersama Abang Sukri, ya, izin di Temu Ramah Omel. Kalau ada informasi kita cerita-cerita sedikit. Oke, siap. Oke, lanjut. Kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, kita mau tahu nih, Abang Sukri sebelumnya tadi dari mana nih? Ada agendanya tadi? Lagi pulang aja ke Perawang, Bang. Perawang ya. Soalnya kalau kerja itu di Pekanbaru. Kerja ya? Kegiatan sehari-hari kerja di Pekanbaru. Jadi baru pulang dari jam berapa tadi? Tadi sore jam 3 baru sampai. Luar biasa, langsung mandi, tancap gas langsung ke sini, luar biasa. Bakso bakar tadi enak ya? Iya. Bakso bakar langsung. Bang Adit suka, jadi ngambil sepiring. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Oke. Kita bahas nih ini menarik nih. Story abang muda ya. Tentang abang muda. Ya kan? Amin. Masih muda, Bang ya? Masih muda ya, abang muda. Ini siapa sih? Kenapa dia jatuh cinta dengan dunia film? Ya kan? Itu intinya. Jadi yang jelas itu nanti kita mau tahu juga. Yang jelas satu lagi nanti masalah mengenal tahap produksi film. Praproduksi, produksi, pasca produksi, yang jelas. Oke. Kita langsung aja ke pembicaraan kita dari awal ya, Abang ya, Abang Sukri, ya kan. Story Abang Sukri ini kenapa sih jatuh cinta pada dunia film nih? Boleh cerita nih sedikit? Boleh. Sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu. Oke, siap. Saya ini sebetulnya lebih khusus ke film indie atau film independen. Bukan produksi film. Nanti kan kawan-kawan pendengar atau adik pendengar, ya, film kan yang mereka mungkin bayang mereka tuh film-film bioskop. Oke, siap. Kalau kita ini komunitas film indie sebetulnya. Indie itu komunitas film independen. Komunitas film independen adalah komunitas film yang segala halnya dengan keterbatasan. Maksudnya dengan alat seadanya. Alat seadanya. Ya, dan bukan produksi skala home studio yang untuk film-film bioskop. Oh, bioskop ya. gitu ya. Jadi untuk awal kecintaan terhadap film, saya ini basicnya awalnya fotografi, Bang. Oh, fotografi. Fotografi. Ya. Oke. Awal fotografi fotografi waktu sekolah dulu pernah ikut teater. Oh, jadi pernah sekolah juga ya? Ya. langsung SD kuliah. Oke. Jadi dari sekolah dulu pernah ikut teater karena di basic fotografi dulu belajar juga otodidak. Kebetulan saya belajar nggak pernah ada di bangku sekolah yang namanya film fotografi, tapi otodidak semua. Nah, jadi dari teater terus berpikir bagaimana sih teater itu bisa di dalam sebuah video, karena di era-era 2010-2011 itu awal-awal media, mungkin orang masih baru-baru YouTube dan segala macam waktu itu. Gimana sih caranya mentransformasi dari media teater yang di panggung kita jadikan ke video?
Oh gitu. Belum film, belum Oh, belum film ya? Video gimana Nah, gitu. dasarnya kan gini, seharusnya kenapa lebih memilih ke film gitu? Ya. Kenapa nggak pilih ke seni teater, pertunjukan ke teater? Kenapa lebih dominan ke film gitu? Teater itu pada masa itu sudah masa turun pamor, dan tanda kutip turun pamor, karena waktu itu ajang festival teater sudah mulai hilang, tergerus satu persatu. Jadi kita berpikir pada waktu itu juga baru-baru mengenal, mungkin 2010 HP saya masih Nokia atau HP Cina lah, nggak bisa lagi nonton ya. masih di zaman-zaman warnet. Iya, gitu warnet. ya. Jadi jadi mafia warnet juga ya. Pulang-pulang jam 1, jam 2. Oke, siap. Jadi dari situ berpikir gimana sih kita acting tapi di dalam bisa kita tonton di media video gitu. Oke, menarik. Nah, dari situlah awalnya sekali, dan dengan alat seadanya sih dulu, kalau nggak salah tuh pakai handycam yang gambarnya 360p. Kalau sekarang kan udah sampai 4K. Iya. Ya setidaknya Full HD 1080 Iya, kan. udah oke lah. Nah, kalau dulu 360 yang bisa diputar di HP Nokia. Oke, gitu. Waktu itu handycamnya, dan masih pasti pakai kaset waktu itu. Handycamnya masih pakai kaset. Kalau sekarang sudah pakai memori. Luar biasa. Dari situ belajar ya dengan pengetahuan tidak tahu apapun, yang pasti rekam saja. Jadi jatuhnya ilmu alam jatuhnya. Ilmu alam. Ilmu alam. Jadi coba kalian bikin acting begini kita rekam. Oke, siap. Nah, itu ilmu ketertarikan yang pertama itu. Oke ya. Jatuh cintanya itu Jatuh ya. cinta pertama kali. Jadi Bagaimana jatuh sih? cintanya tuh jatuh cinta ke film dulu atau kepada cewek dulu nih? Jatuh cinta kepada diri sendiri. Oh gitu. Yang pada tahu kan jatuh cinta cewek dulu baru film. Jadi film dulu berarti ya. Iya. Ke film dulu. Oh, film dulu ya. Oke, siap. Jatuh cinta ke film itu karena di awal didasari oleh acting di teater gitu. Oh, berarti jago acting dia ya? Nggak jago sih. Berarti drama-drama musikal bisa lah ya? Ya, drama-drama semusim. Drama-drama Korea bisa ya? Agak bersedih emosi kita ya. Oke, siap. Lanjut nih. Udah ada? Iya, dari situ awal ketertarikannya di film. Jadi dari situ kita belajar. Dulu kalau sekarang nih, abang mau belajar apa? Belajar Photoshop, belajar Adobe Premiere. Iya. Tinggal tanya ke Google, YouTube. Kalau dulu enggak. Kita mau belajar mana? HP kita masih Nokia. Kita harus cari buku. Masih ya. Nokia. Kita cari buku, kita cari siapa sih yang bisa di zaman itu. Kita cari orang yang paham itu, kita harus jumpai. Begitu susahnya belajar di zaman itu, Bang. Tapi itulah yang kita lalui kan, sampai akhirnya, makanya saya heran ya. Saya heran dengan anak-anak sekarang, kenapa dengan zaman canggih seperti ini tapi nggak bisa dimanfaatkan. Kalau di luar negeri itu ada agama Google. Kenapa jadi agama Google? Karena di Google itu tanya apa aja, dia bisa jawab. Oh, gitu. Tapi hari ini kita mau belajar khususnya di film aja, ketika ada tugas sekolah, nggak bisa. Nah itu. Kalau kami dulu cara belajar begitu. Itu susah. Kita membuka mindset itu pada adik-adik kita memang berat. Oke, itulah awalnya kecintaan terhadap film. Tapi akhirnya sekarang nanti kita cerita lagi nanti lanjut. Oke. Praproduksi. Ya, praproduksi ini menarik nih. Nanti coba ya singkat-singkat aja sih. Kalau terlalu lama. Yang jelas kan praproduksi ada perencanaan biaya, penjadwalan. Jadi film itu memang ada 3. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, siap. Jadi secara film yang profesional, ada praproduksi, produksi, dan pasca. Praproduksi itu ya penulisan skenario, observasi lapangan, pemilihan tempat, pemilihan aktor, betul-betul, dan segala macam, reading. Iya, betul-betul. Ketika itu udah masak, kita baru masuk ke produksi. Oke. Jadi praproduksi itu sesuatu hal rancangan sebelum produksi. Oh gitu. Jadi perencanaan awal aja. Perencanaan awal termasuk cari budget, termasuk semua hal lah. Semuanya ya. Oke. Sebelum kita mulai gitu. Nah, bukan analisis naskah semuanya. Ya, semua di situ tuh. Analisis naskah. Sampai settingnya, propertinya, penempatan lokasi. Kita butuh apa di lapangan itu selama praproduksi. Bukan ketika produksi kita butuh apa nih, bukan, tapi di praproduksi itu. Oke, jadi tahapan awal tuh memang di praproduksi. Praproduksi. Luar biasa. Jadi abang kita nih Sukri ini udah paham tentang itu ya. Paham sedikit lah. Sedikit ya. Tapi kan memang kita harus gini, kita harus mengenal itu, walaupun ilmu itu sedikit, kita harus
kasih sama berbagi, adik-adik kita, berbagi ilmu walaupun hanya sedikit tapi bermanfaat. Lama-lama jadi Gitu kan? bukit, ya. Itu mudah-mudahan kan jadi amal baik juga bagi kita. Oke, siap ini macam ceramah ya tuh ya. Adik, gimana Dik? Ya. Kan main. Oke, produksi. Gimana nih? Diproduksi, setelah praproduksi itu masak, setelah pemainnya sudah, kira-kira praproduksi itu 3-40%-nya sebelum produksi. Jadi sudah selesai semua. Aktor sudah tahu, naskah sudah hafal, hari ini syuting kita mau ngambil di mana. Setelah itu baru produksi. Tempat ya, sudah masak yang tadi semuanya harus pas lah ya. Baru kita masuk ke produksi. Nah, produksi ini ya proses pengambilan gambar, proses penyutradaraan. Jadi kalau di film itu ada namanya produser, sutradara, DOP, director of photography, ada kameramen, banyak macam. Ya, berarti krunya memang harus ada di tempat semuanya. Ya, tapi kalau biasanya kami di film indie, saya ini terutama gelarnya itu one man show. Wah, bukan gelar dari orang, tapi one man show itu adalah gelar seseorang yang bergerak melakukan itu semua itu sendiri. Dari produser sampai editing. Semuanya one man show. Main tunggal main tunggal ya. Kampung-kampung main tunggal. Menarik nih. Ini pasca produksi. Gimana nih? Ya, pasca produksi setelah film itu selesai diambil, kita ngedit, editing, scoring musik, grading warna. Terus setelah selesai semua, kita tonton sama-sama apa yang kurang, terus dari sutradaranya sendiri, di sini ada nggak adegan yang bisa diubah atau ada nggak gambar lain. Nah, di situ nanti setelah dia namanya offline editing, itu online editing. Offline editing itu 90%-nya lah gitu. Siap. Nah, online editing itu barang yang sudah siap dipasarkan. Jadi jatuhnya gini, kita Omel nih pengen tahu juga. Mau tahu Omel kan bikin film juga. Ya, amin. Mau tahu kan bikin film kita bikin sama. film. Boleh kita buat bagusnya di mana? Nanti kita juga sama. Nanti kita ngobrol. Oke, jadi gini sebenarnya ini di luar konteks sebenarnya menariknya gini. Ketika kita masalah-masalah pasca produksi, jadi jatuhnya di pasca produksi ini kita betul-betul inilah titik terakhir sebuah pembuatan film, betul nggak? Ya. Takutnya salah bicara nih. Gimana? Di pasca itu juga ketika offline editing namanya yang 90% tadi. Ketika ada sesuatu hal, misalnya ada suatu footage itu gambar. Footage namanya. Diambil ya. Gambar yang mungkin ini aku kurang puas nih sutradara. Ini kayaknya ketika dilihat kenapa ada orang lewat? Seharusnya nggak ada. Ini ekspresinya kurang nih. Sebelum itu, mungkin ada pengulangan untuk ngambil dulu. Gitu? Ya, ada lagi seperti itu. Itu prosesnya. Kita ulang lagi. Tengok budget. Ulang lagi. Nah, tengok di budget. Budget cukup nggak? Kayaknya cukup, bisa diulang nih. Aku mau yang kayak gini diulang satu scene ini nih. Ya udah ulang. Jadi itu baru disitulah yang namanya offline editing. Berarti durasinya akhirnya bisa lama gitu. Nah, si one man show tadi. Iya, ini menarik nih. Tunggu bentar, potong. Minum kita dulu. Kayaknya ngomong terus kan. Minumnya nggak dendor kan? Enggak. Minum biasa ini kita. Oke, lanjut ya tadi. Ini menarik nih. Nah, si one man show tadi orang-orang yang dibilang one man show. Nah, kru dari produser, sutradara, DOP, kameramen, wardrobe, dan segala macam yang sampai itu dia ngelakuin sendiri. One man show itu ngelakuinnya semuanya sendiri. Dari pasca produksi dan pra-produksi dan pasca produksi. Itu atau sorry nih, itu tujuannya atau minim budget atau gimana? Biasanya orang one man show ini yang pertama dia tidak menemukan partner kerja yang sesuai. Ini menarik. Itu satu. Ini luar biasa. Boleh. Ini menarik nih. Yang kedua mungkin bisa saja jadi di budget. Yang ketiga bisa jadi SDM-nya tidak jumpa. Gitu. SDM-nya tidak ada. Mungkin kebanyakan biasanya kalau di one man show ini orang-orang yang produksi dokumenter sih. Jadi film itu kita sebut saja jenis ya. Film itu ada 3 jenis. Ada dokumenter, fiksi, dan animasi. Siap. Nah, di dalam film itu nanti ada genre-genrenya lagi. Makanya ada genre horor, ada apanya ya. Ada romantis, gitu. Kalau romantis Bang Adit tuh suka. Suka ya. Bukan main kalau cium-cium kening hobi dia. Jadi film itu ada 3 jenis. Jadi dokumenter, fiksi, dan animasi. Di dalam situ nanti ada genre-genrenya lagi.
Nah. Yang ini menarik nih, sorry potong. Yang kalau untuk tugas nih, ini kurang menarik diulangi lagi, itu bagian siapa? Biasanya sutradara. Sutradara ya. Ya. Itu pokoknya peran sutradara sangat penting itu. Dia yang jelas intinya dia yang Oni nggak suka gitu. Film itu miliknya sutradara. Kok bisa gitu? Film itu milik sutradara karena si sutradara Bukan penulis naskah? bukan. Jadi abang misal penulis naskah, Ya. saya sutradara. Ya. Jadi saya yang menyutradarai naskah abang. Filmnya milik saya. Kan yang nulis naskah kan ya orang Betul. kita orang berbeda gitu. Karena di lapangan, karena ini bukan cerpen. Oh, gitu. Karena ini film. Film itu nahkodanya ya sutradara. Jadi misalnya gini, saya penulis naskah nih, Omel nulis naskah. Ya. Nggak sesuai itu dengan yang disampaikan saudara, kita boleh gimana? Nah, makanya ada praproduksi. Oh, itu dia. Di praproduksi, Balik lagi ya. di Oke. praproduksi kita mau bikin filmnya gini. Misalnya abang nulis naskah, saya bilang, oh ini bisa nggak bang kita rubah filmnya gini. Kurang tajam nih, kurang menarik nih. Iya. Gimana kita ganti, bisa nggak kira-kira? Oh ya udah, kalau udah diserahkan sutradara, ya. Tapi kalau seandainya penulisnya nggak mau, ya nggak mau, saya maunya kayak gitu saja. Oke. Ya kalau memang sutradara masih sanggup untuk ngambil, ya udah ambil. Berarti jatuhnya udah ada kesepakatan dari awal. Ya, Oke, siap. itu dia. Next. Ada kesepakatan dari awal. Mm-mm. Ya jadi itu tadi biasanya kalau one man show itu kalau saya sering bikin fiksi tapi lebih ke praktisi dokumenter sih. Oke. Nah makanya kalau orang dokumenter itu dia sendiri 2 orang dia bisa selesai. Oke, bukan maksudnya minim budget, berarti bukan Iya. memang kebetulan partner tadi ya. Ya. Berarti jatuh nggak egois, enggak ya? Enggak, karena di dalam produksi film kita itu butuh yang namanya mood, Oke. butuh yang namanya kesepakatan. Oke, siap. Jadi ada yang namanya DOP. Jadi di dalam sutradara itu kan director. Ya. Bahasa Indonesia sutradara. Iya, boleh lah. DOP, Director of Photography. Bahasa Indonesia sinematografer. Ya, sinematografer. Kenapa Director of Photography? Kenapa bukan Director of Videography? Iya. Padahal dia film, video. Iya, betul-betul. Ini menarik nih. Lanjut, next. Bagus. Nah, Director of Seru nih. Photography. Kenapa bukan Director Videography? Karena video itu adalah gambar-gambar yang foto-foto yang disusun menjadi satu, yang bergerak. Makanya ada di dalam video, kalau kawan-kawan tahu, ada yang namanya 24 fps, ada yang namanya 60 fps. Oh iya, betul-betul. 20, kalau biasanya mata manusia itu TV kita, laptop itu bisa menampilkan 24 fps. 24 fps itu artinya 24 frame per second. Standarnya lah ya. Nah, berarti dalam 1 detik, artinya dalam 1 detik itu ada 24 foto yang menjadi satu video. Oke. Jadi foto jadi satu video. Itu makanya kenapa namanya Director of Photography. Menarik. Nah, karena dia adalah orang yang merancang sudut-sudut gambar. Kecuali kayak misalnya yang dibilang kayak hanya sekedar CCTV aja beda ya. Ya, Beda ya. Karena CCTV kan letaknya cuma di sudut kan. Iya. Nah, kalau di film itu CCTV itu juga diatur oleh DOP. Oke. Nah, kalau di film yang profesional, Iya. itu juga diatur oleh DOP. Oke, sip. Nah, begitu. Oke, ada yang mau di apa lagi dari itu? Menarik nih. Kayak udah panjang. Kita gini nih, menarik. Nah, Kan gini, kita ingin tahu nih peran dari seorang produser. Memang udah ada sebut tapi kan belum terlalu terperinci. Oke. Pengen mau tahu juga. Produser, sutradara, dan penulis naskah. Bisa dijabar nggak? Kita ambil garis besarnya saja ya. Boleh. Produser, sutradara, DOP, Penulis naskah ya. penulis naskah, DOP, sama soundman lah. Soundman. Oke. Produser itu yang orang tahu kan selama ini produser itu tugasnya ngasih dana. Ya. Betul. Siapa produsernya sih? Siapa produsernya? Iya, Omel gitu kan. Produser itu di dalam film produksi profesional, Iya. dia adalah orang yang mencari dana. Oh gitu. Orang yang mencari dana, mencari relasi. Makanya di dalam film itu ada co-produser. Oh iya. Co-produser itu biasanya orang yang menyumbang untuk film itu besar. Produser bukan orang yang punya dana, tapi orang yang mencari relasi untuk pendanaan sebuah film. Oke. Itu produser. Jadi produser itu tugasnya bukan aku ngeluarin punya budget satu film ini misalnya 10 juta. Bukan duit dia 10 juta, tapi dia carilah. Jatuh cari sponsor Ya, bahasanya. cari sponsor, mau cari kemana. Kalaupun dia mau pakai duit pribadi sekiranya film ini akan menjual nantinya duitnya bisa diganti ya terserah.
Pokok intinya produser adalah orang yang menyediakan dana, tetapi bukan dana tunggal, dana pribadi dia. Oke, siap. Tapi cari dana. Oke. Makanya kadang ada film tuh co-produsernya banyak. Co-produser itu adalah orang-orang yang menyumbang untuk film itu tinggi, banyak dananya gitu. Berapa dia nyumbang? Invest Misalnya lah, sekian gitu. persen Ya, ya siap. gitu. Jadi kalau kebetulan film ini meledak, nanti bagi-bagi hasil. Ya, gitu. Oke, siap. itu tergantung kesepakatan lah ya, ya, kesepakatannya. Oke, sip. MOU. Sutradara itu Ya. adalah nahkodanya tadi. Oh ya, yang Nahkodanya produksi film. Sutradara ini adalah orang yang menguasai dan film ini dia inginnya gimana. Oke, berarti kalau jatuhnya arah kapalnya mau ke arah Ya. selatan atau ke utara, dia menentukan sesuatu. Jadi sutradara itu ketika pasca produksi, Ya. ketika film ini belum selesai, Ya. ketika film ini diproduksi, film itu udah jadi di sini. Berarti sebelum berarti dia kan baca naskah tuh, berarti dia udah dipelajari dulu Ya. naskahnya. Film itu sudah ada di kepalanya dia gitu. Luar biasa. Jadi filmnya belum jadi tapi sudah ada di kepalanya dia. Itu sutradara. Waduh. Jadi dia yang mendirect semua selama produksi. Produksi. Apapun proses itu. berjalannya pembuatan Dan film. orang-orang di lapangan selama produksi itu tanggung jawab sutradara. Oke. Orang lighting, orang sound itu tanggung jawabnya ke sutradara. Sutradara nanti tanggung jawabnya ke produser. Misalnya, aku butuh jalan ini dikosongkan, bisa nggak? Cukup nggak dananya? Katanya ke produser. Oh, kita nggak cukup dana nih. Kayak mana? Kita shootkan lagi Jadi gitu. sutradara itu komunikasi sama produser. Oke. Anggota lain itu di bawah sutradara, komunikasi sama sutradara. Jadi ada penulis naskah, penulis skenario. Penulis skenario orang yang membuat cerita. Biasanya Ya. di film-film produksi yang profesional, Ya. kayak film-film yang baru terkenal kemarin, Vina. Iya, Vina. Atau Vina Garut. Vina Garut. Aduh, salah. Aja Vina Garut di mana tuh? Salah. Gara-gara adik bilang Vina Garut. Ya. Tapi kan nggak tangkap juga ya. Ada film Vina, ada film, pokoknya film-film besar Indonesia itu rata-rata penulis skenarionya itu sutradara. Kenapa? Karena dia menguasai bagaimana skenarionya dia, bagaimana film yang dia inginkan. Oke. Itu 7-80% sutradara di Indonesia dia pasti penulis naskah, penulis skenarionya. Biasanya gitu Ya, Tulangan Serina itu Rio Riza. Banyak. Dia biasanya penulis skenario, dia juga yang jadi sutradara. Karena dia menguasai bagaimana sih film yang dia inginkan. Nah, gitu. Ada juga film-film yang misalnya Dilan itu ditulis sama sastrawan Bandung, lupa nama. Ditulis oleh skenario sama Manu, tapi di sutradaranya bukan oleh dia. Nah, itu ada juga seperti itu. Tapi biasanya ada kontrak seperti yang kita ceritakan tadi. Siap. Ada kesepakatan. Berarti kayak gini, kalau misalnya di dunia, bukan dunia nyata sih, jatuhnya kayak memang kejadian. Tapi nanti dituliskan naskahnya lagi. Ya. Jatuhnya kan bukan si Bisa, itu makanya ada inspired by true story atau diangkat dari kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata. Oke, sip. Nah, film Vina itu kan terinspirasi dari kisah nyata. Ya. Memang tidak 100% cerita seperti itu, tetapi itulah keahlian sutradara untuk menuliskan dia skenario. harus menggodoknya supaya lebih menarik. Ya. Oke, siap. Ada lagi Terus dia? ada director fotografi. Director fotografi itu bukan kameramen. Kalau di dalam produksi profesional itu ada lagi di bawahnya kameramen. Director fotografi itu adalah orang yang melihat sudut pandang gambar. Dia biasanya diskusi sama sutradara. Misalnya mau sutradara, aku ingin gambar ini, dua orang, seorang kekasih duduk di tepi sungai dengan background sungai dan kapal, tetapi aku tidak ingin terlihat melankolis. Nah, gambar itu di translate oleh director fotografi ke dalam sebuah gambar. Director fotografi ini tugasnya ia mendirect gambar-gambar. Semana seperti gambar itu terlihat bagus, gambar itu terlihat cantik. Cantik. Ya. Jadi biar enak dipandang. Biar enak dipandang. Bukan hanya artisnya aja yang enak Ya, dipandang. Itu betul. bagian-bagian pendukung perlu Ya. harus juga, propertinya. Jadi jatuhnya memang harus ruang lingkupnya memang besar, tapi kita memang betul-betul harus total ya. Iya, begitu. Menarik. Nah, ada soundman biasa lah orang yang ngapain. Yang paling bawah apa tuh kalau tahu? Yang paling paling bawah. Ada yang di bawah itu running man, itu biasanya kalau dalam sebuah film dibikin itu bikin kopi. Oh gitu. Perlengkapan. Iya, perlengkapan ya.
Kalau gulung-gulung kabel nggak art masuk? director. Gulung kabel nggak masuk ya? Ada semua. masuk. Biasanya kalau yang tukang-tukang perkabelan itu masuk ke divisi lighting. Oke, siap. Nah, biasanya ke situ tuh dia ada divisi-divisi Jangan masing-masing. disalahkan gulung kabel tuh. Kalau dia muak, cabutnya selesai kita bilang. Kalau di dalam produksi betul iya nggak jadi syuting kan? Iya betul. Sutradara nggak bisa, mati lampu semua, ditarik kabelnya. Makanya di dalam sebuah produksi film yang profesional, semua orang itu meski dari kita anggap pangkat tertingginya terus produser sampai ke bawah itu dihargai semua. Oke, siap. Itulah Menarik. Memang asiknya tim, produksi film Luar gitu. biasa nih. Omel kan masih baru-baru tahu nih dengan ceritanya Abang Supri ini kan menarik gitu. Ini kan udah ada lighting, kameramen sekalian lighting, ada nih. Memang yang paling ngetop memang Adit nih. Iya, ada ya. Dia pakai cara pendek itu. Luar biasa, ya kan. Oke, ada lagi maksudnya ada yang menarik lagi? Ya, Lagi apa? dan film itu juga kan sekarang nih sudah menjadi tugas wajib ya di sekolah ya. Iya. Terutama tingkat sekolah menengah atas SMA gitu, SMA sederajat lah. Bagus. Karena film juga sekarang sudah menjadi tugas. Iya. Nah, jadi anak-anak sekolah. Tapi permasalahannya memang kita belum menemukan rumusan bagaimana sebenarnya ketika siswa dikasih tugas film. Kebanyakan pada hari ini tuh siswa dikasih tugas film, Bang, tetapi mereka membayar bayar orang untuk bikin film karena mereka tidak paham. Padahal sebetulnya tujuannya kan supaya mereka paham. Oh gitu. Supaya mereka paham supaya untuk bikin film. Kalau dulu pemikiran saya kenapa sih harus ke film? Nggak ada untungnya. Kalau dulu apalagi di tahun-tahun 2011 kenapa sih YouTube belum ada ini penghasilan. Ternyata pada hari ini orang-orang multimedia itu dipakai. Betul. Orang-orang multimedia itu dicari. Gitu. Bahkan di perusahaan manapun dicari. Betul. Bahkan kayak saya sendiri meskipun tidak kerja di perusahaan bisa bikin kerja sendiri. Iya. Setidak-tidaknya sekasar-kasarnya tukang foto produk, tukang foto wedding. Iya betul. Ya. Iya, betul. Tidak segitu. Kalau dulu kan kita mikir ngapain foto kalau dulu karena mungkin dulu kalau orang foto pakai roll film kan. Satu roll itu 25. Iya. Kalau sekarang mau foto sampai beribu pun nggak suka hapus. Yang jelas memori cukup. Iya, memori cukup. Itu aja oke. Nih bagus menarik nih. Jadi setelah itu kita bahas tadi panjang ini kayak memang luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar ya. Anda luar biasa di luar. Oke. Bang Adit luar biasa ya. Sampai terkesima ya. Ngantuk atau terkesima ya. Ngantuk kayaknya ini. Gara-gara bakso bakar nih. Jadi bawa banyak makan ya. Naik gula. Orang tua, orang tua. Kacau. Oke, dia gini sebenarnya. Kalau kita lanjutkan memang panjang sih, nggak putus. Jadi intinya mudah-mudahan Abang Sukri ini kedepannya mana tahu nanti ada sekolah yang mau bantu jasa Bang Sukri kan bisa akan bantu untuk bisa bantu kan. Ya, tapi kalau ditanya Abang tuh bikin film tapi mau di mana mau nonton filmnya? Kalau saya pribadi kalau bikin film tidak pernah masukkan film itu ke YouTube. Dan film kita rata-rata judul-judulnya Melayu-Melayu kok. Oke. Judul film Dogel. Oke, asik nih. Terus film kita pernah buat tuh judulnya Tongke. Budak Lasar. Ya, Dogel, Tongke. Terus kita bikin judul film Uang Sebuah. Kalkulasi biasanya? Ada beberapa opsi sih, Bang. Yang pertama kalau di independen ya, kalau kita di film independen. Kalau di independen itu ada kita namanya swadaya. Ya. Jangankan film, mau bikin godok aja, kalau orang nggak mau susah.